Kali ini kita akan menjelajahi sebuah negara yang dikenal akan dedikasinya terhadap kualitas dan ketekunan, yaitu Jepang. Sebelum lanjut, perkenalkan saya Naf'anasila Ramadan, mahasiswa Institut Tazkiyah semester 5 bersama rekan Abdurrahman, Daniel, dan Mirza. Ketika kita melihat Jepang, kita tidak hanya melihat sebuah negara yang maju dalam teknologi dan ekonomi, tetapi juga sebuah bangsa dan budaya bisnis yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Bagaimana cara mereka membangun hubungan profesional? Apa saja nilai yang mereka junjung tinggi dalam pertemuan bisnis? Mari kita bersama-sama mendalami budaya bisnis Jepang yang penuh dengan nilai dan tradisi. Jepang merupakan negara yang terkenal dengan perekonomian kuat dan kemajuan di berbagai bidang. Keberhasilan Jepang tidak terlepas dari budaya serta etika bisnis yang dijalankan oleh masyarakatnya, yang sudah menjadi contoh banyak negara lain. Budaya dan etika bisnis Jepang yang mengutamakan tata krama, kejujuran, disiplin, dan kerja keras telah membantu menciptakan lingkungan bisnis yang efektif dan menguntungkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang budaya bisnis di Jepang. Budaya bisnis di Jepang terkenal dengan prinsip-prinsip yang sangat menghargai tata krama, disiplin, dan kerjasama. Orang Jepang terkenal dengan budaya yang sangat mengutamakan kehormatan dan tata krama dalam berbicara dan berkomunikasi. Berikut ada prinsip-prinsip yang dipakai orang Jepang dalam berbisnis. Yang pertama ada Bushido, yaitu prinsip hidup yang menekankan ketekunan dan disiplin yang dipegang erat dalam dunia bisnis. Yang kedua, ada Kaizen. Ini adalah budaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses kerja secara keseluruhan. Yang ketiga, Ganbate Kudasai, yaitu ini frase yang artinya semangat, yang sering digunakan sebagai motivasi untuk berusaha maksimal dalam pekerjaan. Selain itu, orang Jepang juga sangat mengutamakan pelanggan, sampai-sampai mereka ada perkataan yang berarti pelanggan adalah Tuhan, yang kalau di budaya barat bisa diartikan pelanggan adalah raja. Namun mereka saking mengutamakannya pelanggan mereka sampai punya pepatah atau perkataan seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai utama dalam budaya bisnis Jepang ada keharmonisan, yaitu menjaga hubungan baik dan harmonis dalam tim dan dengan rekan bisnis. Yang kedua ada komitmen. Ini seperti Kaizen yang tadi, yaitu dedikasi tinggi dan loyalitas terhadap perusahaan dan rekan kerja. Banyak orang Jepang yang biasanya mereka itu tidak loncat-loncat tempat kerja, tidak berubah-berubah tempat kerja, dan mereka loyal terhadap perusahaan dan rekan kerja mereka. Yang ketiga, hormat. Tentu mereka sangat menghormati senioritas dan hierarki dalam organisasi, seperti halnya dalam budaya mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, ada komunikasi. Mereka menghindari konflik terbuka dan lebih memilih pendekatan halus. Selanjutnya, mereka juga sering memberikan dan menerima hadiah untuk membangun hubungan antara mereka. Selain itu, mereka juga terkenal sangat ramah. Orang Jepang sering menunjukkan rasa hormat dan keramahan kepada semua pihak. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang dalam berbisnis di Jepang. Di sini yang pertama ada budaya. Memahami budaya dan etika bisnis Jepang untuk membangun hubungan yang baik. Jadi, dalam menjalankan bisnis di Jepang, sangat penting untuk memahami budaya dan etika bisnis setempat. Jepang memiliki nilai-nilai dan tradisi yang sangat kuat dan kesopanan, serta sikap hormat menjadi bagian penting dalam interaksi bisnis. Memahami budaya ini cukup membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya, ada bahasa. Menguasai bahasa Jepang untuk komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi, menguasai bahasa Jepang akan sangat mendukung komunikasi yang efektif dan efisien dalam bisnis. Walaupun sebagian orang Jepang mungkin bisa berbahasa Inggris, namun kemampuan berbahasa Jepang untuk menunjukkan penghargaan terhadap budaya setempat dan mempermudah interaksi bisnis sehari-hari.
Karena bahasa adalah kunci untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih dalam dan memahami konteks yang lebih lokal. Selanjutnya, ada regulasi. Mengenai peraturan dan regulasi bisnis Jepang untuk menghindari masalah hukum. Jadi, mengenal dan memahami peraturan serta regulasi bisnis di Jepang juga menjadi hal penting untuk menghindari masalah hukum. Jepang memiliki peraturan yang ketat dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pajak, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Mengetahui dan mematuhi regulasi ini sangat diperlukan untuk kelancaran operasional bisnis di Jepang. Baik, selanjutnya adalah kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Di sini ada gaya kepemimpinan konsensual. Pemimpin perusahaan Jepang cenderung melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, pemimpin di perusahaan Jepang cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ini dikenal dengan istilah konsensus, di mana keputusan dibuat dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak. Hal ini juga dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama yang lebih kuat dan meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap keputusan perusahaan. Selanjutnya, ada rekrutmen dan pengembangan karyawan. Perusahaan Jepang fokus pada rekrutmen karyawan yang potensial dan pengembangan keahlian mereka. Jadi, perusahaan di Jepang sangat fokus pada rekrutmen karyawan yang potensial dan mengembangkan keahlian mereka. Dan proses rekrutmen biasanya selektif untuk memastikan calon karyawan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah direkrut, perusahaan Jepang seringkali memberikan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk memastikan karyawan dapat berkontribusi optimal bagi perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada promosi berdasarkan senioritas. Sistem promosi di perusahaan Jepang lebih didasarkan pada senioritas dan pengalaman kerja. Jadi sistem promosi di perusahaan Jepang lebih banyak didasarkan pada senioritas dan pengalaman kerja, yang dimana artinya karyawan yang telah lama bekerja atau memiliki pengalaman lebih banyak akan diprioritaskan untuk mendapatkan promosi. Sistem ini mendukung stabilitas dan loyalitas karyawan. Karena promosi tidak hanya didasarkan pada hasil kerja, tetapi juga pada lamanya kontribusi di perusahaan. Baik, setelah sebelumnya kita telah mendengar penjelasan mengenai kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus yang kita temui pada perusahaan Toyota. Pada tahun 2009 hingga 2010, Toyota menghadapi krisis besar ketika jutaan kendaraannya harus di-recall karena masalah akselerasi tak terkendali. Dan masalah ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang keselamatan konsumen dan merusak reputasi global perusahaan. Respon Toyota terhadap hal itu awalnya dianggap lambat dan memicu kritik publik. Dan hal ini terkait dengan budaya Jepang yang cenderung menghindari konfrontasi langsung dan mengambil waktu untuk menganalisis mendalam. Toyota mengubah strategi yang kemudian mempercepat proses penyelesaian masalah, mengakui kesalahan, dan memperbaiki mekanisme kontrol kualitas. Presiden Toyota Akio Toyoda tampil di hadapan Kongres untuk meminta maaf secara publik dan menjelaskan upaya perusahaan dalam menangani krisis. Dan ini menunjukkan etos kerja keras dan komitmen terhadap integritas yang tinggi dalam budaya bisnis Jepang. Toyota mengadopsi langkah-langkah peningkatan kontrol kualitas yang lebih ketat, serta penyesuaian pada rantai pasokan dan prosedur keselamatan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya kesimpulan yang dimana tiap negara di dunia ini mempunyai budaya dan etika bisnis yang berbeda. Budaya dan etika bisnis tersebut sangat dipengaruhi oleh karakter dasar serta etos kerja yang dimiliki oleh masing-masing negara. Pemahaman tentang budaya dan etika bisnis perlu dipahami agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang mempunyai budaya bisnis yang
unik serta etika bisnis yang kental dengan karakter umum. Bangsa Jepang yang dipengaruhi oleh semangat Bushido. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.